Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Nuridayanti Rahman dengan NIM 19032110086 yang merupakan mahasiswa aktif agribisnis yang sedang mengambil mata kuliah Ekonomi Bisnis Syariah kelas A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil jawaban di ujian tengah semester. So, buat kalian ikuti terus materinya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perbedaan ekonomi konvensional dan ekonomi syariah, serta akan membahas contoh praktiknya. Ekonomi konvensional merupakan sebuah teori ekonomi yang berkaitan dengan kebebasan untuk bergerak menuju pasar bebas dan sistem ekonomi yang berpahaman perdagangan bebas dalam era globalisasi yang bertujuan untuk menghilangkan kebijakan ekonomi proteksionisme. Sedangkan ekonomi syariah merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara yang islami. Adapun perbedaan ekonomi konvensional dan syariah secara lebih detail, yaitu untuk ekonomi syariah, sumber utamanya berpatokan dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Tujuannya yaitu untuk mencapai falah di dunia dan akhirat. Kepemilikannya yaitu sumber kekayaan yang kita miliki merupakan titipan dari Allah SWT. Keuntungannya yaitu bagi hasil atau pengambilan keuntungan dari persentase pendapatan. Prinsipnya berprinsip pada konsep scarcity. Sedangkan untuk perbedaan dari ekonomi konvensional secara lebih detailnya yaitu ekonomi konvensional bersumber utama pada hal-hal yang bersifat positif. Sedangkan tujuannya yaitu semata-mata untuk kesejahteraan duniawi dan mencapai kesejahteraan individu. Kepemilikannya yaitu setiap pribadi dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang diperolehnya. Untuk keuntungannya, bunga atau pengambilan keuntungan dari persentase modalnya tersebut. Dan untuk prinsipnya berprinsip pada goal-oriented discipline. Untuk contoh praktiknya dari ekonomi konvensional yaitu biasanya pada lembaga perbankan konvensional seperti BRI, Bank BCA, Bank BTN, dan yang lainnya yang menerapkan sistem konvensional dalam menjalankan kegiatan perbankan. Sedangkan contoh praktik ekonomi syariah yaitu lembaga perbankan syariah seperti Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia atau BSI yang sudah menerapkan sistem syariah dalam menjalankan kegiatan perbankan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai musyarakah. Musyarakah merupakan akad kerjasama yang mana kedua belah pihak sebagai pemodal atau juga sebagai pengelola. Pada akad ini, para pihak menyertakan modalnya dan juga menjalankan usahanya secara bersama-sama. Modal dalam hal ini dapat berupa uang, keterampilan, ataupun pekerjaan. Kemudian, keuntungannya nanti dibagi berdasarkan ketentuan dari perjanjian sebelumnya. Sedangkan apabila mengalami kerugian, kerugian tersebut akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan dalam perjanjiannya tersebut. Setelah berbicara dengan musyarakah, sekarang kita akan memahami mudharabah. Mudharabah merupakan sebuah kerjasama berdasarkan prinsip bagi hasil yang dilakukan oleh antara dua pihak atau lebih, yang salah satu atau lebih di antara mereka sebagai pemodal atau sohibul mal, dan yang lainnya sebagai pengelola atau mudarib. Pada akad mudharabah ini, sohibul mal tidak turut serta dalam pengelolaan bisnisnya. Adapun keuntungan dari kerjasama ini yaitu dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian atau di akad. Sedangkan untuk kerugian pada akad mudharabah sepenuhnya akan ditanggung oleh sohibul malnya.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai skema dari wakalah. Dalam hal ini, pemberi kuasa dan penerima kuasa akan bersama-sama menyetujui akad wakalah, sehingga si penerima kuasa sebagai waki akan berwenang untuk melaksanakan wakalah dengan cara untuk mengelola objek yang telah dikuasakan tersebut. Lalu, apa saja sih hal-hal yang dapat membatalkan wakalah? Yang pertama, yaitu apabila salah satu pihak yang berakad wafat ataupun gila. Yang kedua, jika pekerjaan atau objek yang diwakilkan sudah selesai, maka akad tersebut akan batal dengan sendirinya. Yang ketiga, diputusnya akad wakalah oleh pihak pemberi kuasa. Dan yang keempat, hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atas suatu objek. Apabila dari keempat hal-hal tersebut terjadi pada akad wakalah, maka akad wakalah akan berakhir. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hiwalah. Muhil adalah orang yang berhutang kepada muhal melalui muhal alaih. Dalam hal ini, muhal alaih berperan sebagai perantara yang menghimpun dana dari muhal untuk disalurkan kepada atau dipinjamkan kepada si muhil. Sebagai feedbacknya, muhil ini akan membayar tagihan hutang kepada muhal alaih, dan nantinya muhal alaih akan membayar jasa kepada si muhal. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan akad hawalah, yang pertama yaitu salah satu pihak yang melakukan akad tersebut membatalkan akad hawalah sebelum akad itu berlaku secara tetap. Yang kedua, muhal melunasi hutang yang telah dialihkan kepada muhal alaih. Yang selanjutnya, muhal meninggal dunia, sedangkan muhal alaih adalah ahli waris yang mewarisi harta si muhal. Selanjutnya, muhal alaih menghibahkan atau menyedekahkan harta yang merupakan hutang dalam akad hawalah tersebut kepada muhal. Dan selanjutnya, muhal membebaskan muhal alaih dari kewajibannya untuk membayar hutang yang dialihkan tersebut. Menurut mazhab Hanafi, hak muhal tidak dapat dipenuhi karena pihak ketiga mengalami pailit atau wafat dalam keadaan bangkrut. Nah, itulah hal-hal yang dapat menyebabkan dari hawalah tersebut dapat berakhir. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai contoh praktik musyakoh di bidang pertanian yang kurang sesuai ataupun tidak sesuai dengan prinsip bisnis syariah, yaitu praktik gadai tanah pertanian di Nagori Bandar Rakyat, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. Adapun praktik gadai tanah yang dilakukan di daerah tersebut memang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Karena dapat merugikan salah satu pihak, sebab akad yang dilakukan hanya untuk mencari keuntungan semata. Dengan memberikan sejumlah uang kepada pihak penggadai tanah, maka pihak yang memberikan uang tersebut akan memperoleh atau mendapatkan banyak keuntungan. Yang pertama, keuntungan dari hasil pemanfaatan jaminan lahan tanah pertanian. Yang kedua, pembayaran hutang dari penggadai. Yang ketiga, fenomena ini dapat terjadi di masyarakat Nagori Bandar karena masyarakat tidak terlalu memahami hukum Islam dengan baik. Sehingga masyarakat melakukan praktik gadai tanah pertanian itu menurut kebiasaan yang sudah ada. Cukup sekian presentasi mengenai hasil ujian tengah semester di mata kuliah Ekonomi Bisnis Syariah. Semoga ilmu atau informasi yang telah saya berikan dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi teman-teman sekalian. Cukup sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan baik tutur kata atau tindakan. Akhir kata, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.